mendapat pencurahan Roh Kudus yang disimbolkan oleh percikan air di atas kepalanya. Pembaptisan Tuhan Yesus tidak sama dengan baptisan kita. Kedatangan Yesus sudah dinubuatkan dengan jelas oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dengan demikian, maka kedatangan Yesus ke Sungai Yordan itu bukan karena tuntutan pertobatan seperti orang kebanyakan. Berbeda dengan kita yang memandang pembaptisan adalah pertobatan untuk hidup ke dalam Kristus. Tetapi maksud kedatangan Yesus ke Sungai Yordan adalah bagian dari rencana dan kehendak Allah untuk memperkenalkan Yesus di muka umum. Pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan dengan air masih dilengkapi dengan pelantikan Yesus sebagai Tuhan melalui suara dari langit. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus datang ke Sungai Yordan juga untuk menguduskan air supaya semua yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dapat bertobat dan menjadi kudus. Santo Maximus dari Turin mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan bukan untuk dikuduskan, melainkan untuk menguduskan air. Air itu dikuduskan supaya memberi kehidupan baru kepada banyak orang yang dibaptis. Hal ini menjadi nyata dalam pembaptisan, di mana air baptis sudah dikuduskan oleh Yesus, supaya orang-orang yang dibaptis dapat menjadi kudus. Dialah yang menguduskan kita, supaya kita layak menjadi anak-anak Allah. Hari ini adalah hari raya pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui pesta ini, gereja mengingatkan kita bahwa Yesus dibaptis dengan air dan dengan Roh Kudus untuk membawa kesembuhan dan keselamatan bagi semua bangsa. Dan perayaan pada hari ini juga merupakan kesempatan istimewa bagi kita untuk merenungkan sekali lagi makna baptisan, baik baptisan Yesus maupun baptisan kita. Dalam Yesaya 55 ayat 1-11, Tuhan menyampaikan undangan yang bersifat universal kepada semua bangsa. Tuhan mengundang semua bangsa untuk datang kepadanya sebagai sumber kehidupan yang memberi hidup kepada setiap orang yang mau mendengarkan sabdanya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ini adalah undangan khusus untuk datang kepada Yesus sebagai air hidup. Yesus adalah air hidup yang di dalamnya kita pun dibaptis. Melalui baptisannya, Dia telah menguduskan air untuk baptisan kita. Undangan hari ini istimewa karena terbuka untuk semua bangsa, terutama bagi mereka yang benar-benar haus akan kebenaran. Bagi mereka yang benar-benar terbuka terhadap keselamatan yang ditawarkan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus ini adalah panggilan untuk menerima tawaran keselamatan dari Tuhan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai air hidup. Santo Yohanes meminta perhatian kita pada pentingnya percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah mengalahkan dunia. Yesus sebagai anak Allah telah datang ke dunia dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Santo Yohanes menyoroti 3 hal penting yang memberi kesaksian di bumi tentang Yesus sebagai anak Allah, yaitu air,
darah, dan roh, dan ketiganya adalah satu. Penting untuk disadari dan diakui bahwa setiap hari kita tercemar baik lahir maupun batin oleh dosa. Kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Maka, dalam terang iman inilah air baptisan yang dibawa Kristus terus menjadi manjur dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikutnya. Yesus terus membaharui kita melalui air baptisan, melalui darahnya yang berharga, dan melalui kuasa Roh Kudus. Air dan darah ini mencakup semua yang diperlukan untuk keselamatan kita, dan keduanya mengalir dari Kristus. Melalui air, Tuhan membasuh dan memurnikan jiwa kita untuk kehidupan kekal di surga. Melalui darahnya, kita dibenarkan, didamaikan, dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai orang benar. Melalui Roh Kudusnya, kita dikuatkan untuk pertempuran iman dalam kehidupan kita yang penuh dengan cobaan iman. Sementara bacaan Injil menyoroti inti dari perayaan hari ini, yaitu pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Yesus harus dibaptis untuk memberi jalan bagi kita dan untuk memurnikan air baptisan bagi kita. Hal ini harus terjadi karena sebagai yang sulung di antara saudara-saudaranya, Dia yang selalu memimpin untuk menunjukkan kepada kita jalan kehidupan. Oleh karena itu, Dia datang dari surga ke bumi untuk menunjukkan dan memimpin kita melalui jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Baptisan Yesus adalah landasan untuk baptisan kita sendiri. Dia menyucikan air dan memberinya kekuatan untuk membersihkan kita dari dosa asal. Oleh karena itu, perayaan hari ini mengingatkan kita akan kasih dan pertolongan Tuhan yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Hal ini mengingatkan kita bahwa apa yang dihancurkan Adam dan Hawa melalui dosa asal dipulihkan oleh Kristus sebagai Adam kedua melalui air baptisan. Pada pembaptisan Yesus, Roh Bapa memberi kesaksian bahwa Yesus adalah benar-benar putra Bapa. Hal yang sama juga yang terjadi pada kita, tidak hanya saat pembaptisan, tetapi setiap hari. Saat kita setia berjalan bersama Tuhan dengan memenuhi janji baptis kita, maka Bapa di surga akan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada Yesus. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Akhirnya, perayaan hari ini telah memberi kesempatan kepada kita untuk merefleksikan baptisan kita. Maka, marilah kita terus-menerus membaharui janji baptis kita kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini juga, marilah kita berkomitmen kembali kepada Tritunggal Maha Kudus yang atas namanya kita telah dibaptis. Dan dengan sukacita, marilah kita senantiasa menimba air kehidupan dari Kristus, sumur keselamatan kita yang tak pernah mengering. Saudari-saudara, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Pesta ini menutup masa Natal sekaligus menjadi hari Minggu pertama masa biasa. Kita perlu mendalami dengan baik misteri pembaptisan Yesus ini. Dalam pesta pembaptisan ini, Allah Bapa memberikan gelar baru kepada Yesus sebagai anak yang dikasihi. Dengan identitas baru itu, Yesus Kristus sungguh menyadari dirinya sebagai putra kesayangan Bapa dengan segala konsekuensinya, termasuk melaksanakan kehendak Bapa, yakni mengalahkan kejahatan
dengan menderita dan wafat di salib. Kita tahu bahwa Yesus Kristus datang seperti orang banyak untuk menerima baptisan tobat. Dalam kesempatan ini, Yesus Kristus memberi ruang gerak bagi Roh Allah dan kehadiran Allah yang menjadi nyata. Artinya, Yesus Kristus mau berbagi kehidupan dengan manusia, ikut merasakan kegelisahan, kesulitan, dan kerisauan umat manusia. Kesediaan Yesus Kristus berbagi keprihatinan dengan manusia itu menjadi jalan bagi Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Allah tidak meninggalkan manusia yang gelisah, menderita, dan mengalami kesusahan. Hal ini yang harus kita sadari sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus, bahwa Dia datang ke dunia bahkan minta dibaptis seperti kita, karena untuk itu Dia mau merasakan dan bahkan mengalami seperti yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersyukur memiliki Tuhan yang tahu sungguh bagaimana rasanya derita. Kita bersyukur memiliki Yesus Kristus yang tergantung di salib. Marilah kita belajar padanya, menimba kekuatan darinya. Kita percaya segala suka duka hidup kita dalam Dia. Saat kita pedih, saat kita letih, mari kita pandang Yesus, mari kita pegang salibnya. Melalui sakramen baptis, kita telah menerima identitas baru, yakni nama Katolik, pengikut Yesus. Maka kita pun harus hidup sesuai dengan cara hidup Yesus, yakni melaksanakan kehendak Bapa. Itulah artinya Katolik, murid-murid Yesus, dan nama yang kita terima ketika dibaptis bagi kita. Karena Yesus mau berbagi keprihatinan dengan kita manusia yang berdosa. Ini agar kita pun mampu menjadi jalan bagi Allah yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Demikianlah saudari-saudara pembahasan mengenai Hari Raya Pembaptisan Tuhan. Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Salam.
Salam, salam sejahtera, saudara dan saudari yang terkasih umat Allah yang berbahagia. Kita tahun ini menjalani tahun devosional. Kita ingin meneladan dari para pendahulu kita, bagaimana mereka menghidupi. Salam, salam sejahtera, saudara dan saudari yang terkasih umat Allah yang berbahagia. Kita tahun ini menjalani tahun devosional. Kita ingin meneladan dari para pendahulu kita, bagaimana mereka menghidupi iman sebagai dasar pelayanan kepada sesama. Kebetulan tahun ini Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas akan merayakan 100 tahun kehadirannya di keuskupan kita. Saya ingin mengajak seluruh umat Katolik di Keuskupan Agung Palembang ini untuk hadir dalam seminar menyongsong 100 tahun kehadiran Kongregasi Santo Fransiskus Caritas di keuskupan kita ini, untuk seminar yang akan diadakan pada tanggal 18 Januari 2026 ini pukul 10.30 sampai pukul 13.30 di auditorium Sekolah Kusuma Bangsa. Kita pasti akan mendapatkan semangat bagaimana para pendahulu suster Kongregasi Caritas ini hadir untuk melayani kehidupan umat dan masyarakat di kota Palembang dan di keuskupan kita, lalu di seluruh Indonesia. Bagaimana mereka beriman dan bagaimana iman itu mendasari pelayanan mereka. Pastilah para pendahulu kita itu, para pendahulu Kongregasi Santo Fransiskus Caritas itu akan menyemangati kita untuk menghidupi iman kita dan untuk mendasari pelayanan kita kepada sesama. Sekali lagi, di tahun devosional ini kita mencontoh para pendahulu kita untuk meneguhkan iman kita dan melanjutkan pelayanan pengabdian kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Hadirlah dalam seminar nanti, saya sangat mendukung, dan semoga dengan tema bersukacita dalam pelayanan, kehidupan kita menjadi berkobar-kobar mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Pesta Pembaptisan Tuhan. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristianto, SJY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada perayaan Ekaristi hari ini berdoa mohon kebahagiaan abadi bagi Go Chai Huat dan Solichin Maslim yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu Bapak, Suster, Saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita bersama dengan gereja seluruh dunia merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan. Dan hari ini kita juga ingin mengakhiri masa Natal dan besok kita akan memulai masa biasa.
Pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini mengundang kita, mengajak kita untuk merefleksikan janji baptis yang telah kita terima. Apakah selama ini saya sudah menjadi terang bagi sesama, membawa terang itu, ataukah apakah juga saya telah bertingkah laku baik seturut dengan ajaran Kristus yang telah kita terima. Maka marilah di awal perayaan Ekaristi ini, menyadari segala kekurangan, kesalahan, dan dosa kita mohon ampun atas segalanya itu agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mudahkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami melurkan Dikau.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putra-Mu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku Tuhanmu telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan.
sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan.
saudara-saudari yang terkasih, ibu bapak, kaum muda, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita merenungkan bersama warta Injil yang menawarkan kisah tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Mari kita mencermati sejenak makna dari pembaptisan Yesus ini. Yesus dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda bahwa ia adalah anak Allah. Dan setelah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Roh Allah turun dalam wujud burung merpati, dan juga terdengar saat itu suara, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan." Makna lain dari pembaptisan Tuhan ini adalah suatu penegasan dan juga perutusannya dari Bapa. Maka sejak saat itu, Yesus mulai melaksanakan tugas perutusannya secara publik dengan yakni mewartakan kabar sukacita, dengan mengajar, dengan menyembuhkan orang sakit, dengan mengampuni orang yang berdosa, dan juga dengan membangkitkan orang yang mati. Selain itu, Yesus juga diutus untuk mewartakan kabar baik ini kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, yang disingkirkan, yang sakit, dan juga yang dipenjara. Ia akan melepaskan belenggu orang-orang yang tertindas ini. Belenggu ketertindasan di sini bukan belenggu terutama ketertindasan secara fisik, tetapi ketertindasan secara psikis, secara spiritual, secara rohani, dan juga secara perasaan, hati yang ada di dalam hati. Banyak orang yang tertekan dan tertindas karena situasi ketidakadilan saat itu. Maka Yesus juga diutus untuk membebaskan para penguasa dari bentuk-bentuk belenggu keegoisan, ketamakan, dan juga kerakusan. Makna lain dari pembaptisan Yesus ini, saudara-saudari yang terkasih, yakni makna ditenggelamkan di dalam air. Apa maksudnya makna ditenggelamkan dalam air ini? Berarti bahwa Yesus rela mau merendahkan diri sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Pada saat itu pembaptisan Yohanes sedang mengalami banyak pengikut yang ingin diminta dibaptis. Pembaptisan Yohanes itu adalah pembaptisan sebagai tanda tobat. Orang-orang ingin dibaptis oleh Yohanes karena ingin mendapatkan pembaptisan tobat. Dan Yesus mau rela datang kepada Yohanes, pertama-tama ingin merendahkan diri sama seperti orang-orang saat itu. Yesus juga ingin mau menyatakan solider, mau menderita secara jasmani dan rohani ketika ia mengalami penderitaan, terutama dalam sengsara dan wafat di kayu salib. Inilah bentuk kerendahan hati, bentuk solidaritas Yesus dengan manusia saat itu. Yang juga sebagaimana kita juga mengikuti jalan Kristus itu dengan mau menerima dan mengemban salib kita masing-masing. Maka ini juga berarti Yesus sangat dekat dengan kita, karena Yesus juga tahu dan ikut rela menderita secara fisik, secara kemanusiaan, secara kerapuhan, dia sama seperti kita. Maka ia solider dengan apa juga yang kita rasakan dan kita alami. Karena ia juga ikut merasakan suka duka yang dialami oleh umat manusia. Sekarang mari kita merenungkan makna pembaptisan kita sendiri. Ketika kita menerima sakramen pembaptisan, sekurang-kurangnya ada 3 makna dari pembaptisan itu sendiri. Yang pertama adalah kita menjadi putra-putri Allah, lalu kita juga menjadi anggota resmi gereja, dan kita juga dibebaskan
dimurnikan dari dosa asal kita. Maka dengan pembaptisan ini kita menjadi orang Kristen, yang berarti kita menjadi pengikut Kristus. Maka dengan baptisan ini hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus yang menghibur dan juga membimbing kita kepada jalan keselamatan. Dan melalui baptisan kita juga diberi kekuatan dan dimampukan oleh Tuhan supaya kita tidak berdosa lagi, supaya kita hidup dan bertingkah laku yang baik seturut dengan apa yang telah Kristus berikan teladannya kepada kita. Seperti Kristus yang telah dibaptis dan diangkat menjadi putra Allah, demikian pun kita juga demikian diangkat menjadi putra-putri Allah. Dan dengan pembaptisan kita juga diangkat menjadi anggota resmi gereja. Maka kita semua yang berkumpul di sini sebagai satu keluarga karena pembaptisan. Dengan pembaptisan kita semua bersekutu, kita semua dalam satu komunio, dalam satu keluarga menuju pada jalan keselamatan. Namun saudara-saudari yang terkasih, ada juga beberapa catatan, beberapa kritik yang bisa menjadi permenungan bagi kita semua. Kita kerap kali juga terkadang melupakan janji pembaptisan kita untuk melaksanakan kehendak Allah dan hidup sesuai dengan iman Katolik kita. Banyak orang yang melihat pembaptisan ini sebagai ritual, sebagai ritus keagamaan, atau hanya ingin mendapatkan surat pembaptisan. Terkadang kita juga lupa bahwa pembaptisan justru harus sampai pada pembaruan hidup kita. Suatu kehidupan baru sebagai makhluk, sebagai manusia yang sudah ditebus sebagai anak Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa pembaptisan hanya merupakan langkah awal dan tidak serta-merta membuat otomatis kita menjadi orang Katolik yang baik. Maka dibutuhkan sebuah proses pembaruan yang terus-menerus bersama dengan saudara-saudari kita. Dan pembaptisan juga tidak menjadi otomatis kita masuk ke surga. Karena apa? Karena masih ada proses-proses lain yang harus kita jalani. Dan proses inilah yang adalah proses pembelajaran dalam keberimanan, dalam menghayati apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Maka kita tidak otomatis menemukan Yesus, menemukan Allah ketika kita menerima baptisan. Karena kita diundang selalu bersama dengan saudara-saudari kita, diundang untuk membaharui diri, untuk bertobat, untuk senantiasa mengembangkan iman, kasih, dan harapan kita. Dan supaya kita akhirnya bisa menemukan jalan keselamatan kita bersama dengan saudara-saudari yang telah dibaptis. Maka ingatlah dan sadarilah bahwa pesta pembaptisan ini mengundang kita untuk selalu bertobat dan memperbarui diri kita terus-menerus melalui tugas-tugas kita, melalui panggilan dan putusan kita masing-masing, melalui kehadiran kita, melalui kesaksian kita di tengah keluarga, di tengah komunitas, dan di tengah masyarakat. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin menentukan terutama janji baptis yang telah kita lakukan dan juga baptisan yang telah kita terima untuk semakin mendekatkan diri kita menjadi putra-putri Allah, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia, menjadi garam dan terang dunia. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, diantur ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Bagi semua orang Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat-Mu selalu mendengar sabda Putra-Mu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri, demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Bapa yang maha baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang Putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Engkau yang berikan, dan kami jatuh.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu yang terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di Sungai Yordan Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit, kami percaya bahwa sabdamu tinggal di antara manusia. Dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hamba-Mu diurapi dengan minyak kegembiraan, dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, kami mengharapkan kedatangannya kembali. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Seperti di dalam surga.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Engkau
Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan putra tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Warta Gereja 11 Januari 2026. 1. Pendaftaran misdinar. Dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. 2. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus, silakan mengambil bantuan pada hari ini pukul 9 sampai dengan 11. 3. Laporan kolekte 4 Januari 2026. Kolekte 1 sejumlah Rp23.532.000. Kolekte khusus karya misi anak sejumlah Rp13.246.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih kepada petugas liturgi, misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, tim multimedia juga dan juga kur yang telah membantu kita dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai.